Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis. Jumpa lagi dengan saya, Widya. Kali ini kita akan sharing, kali ini bukan tentang dokumentasi, tetapi tentang pertanian dan kesehatan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah memberikan peringatan tentang bahaya penggunaan pupuk dan pestisida sintetis. Dan di Indonesia sendiri kita sebetulnya mengenal AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Kita sering mendengar istilah AMDAL untuk berbagai perusahaan. Akan tetapi untuk ranah pertanian, kebetulan saya sendiri sebagai petani belum pernah mendengar keterangan terkait dengan hal ini. Misalkan, seberapa maksimal pupuk sintetis per hektar, kemudian berapa maksimal insektisida, fungisida, bakterisida, herbisida, dan lain-lain per hektar. Berapa sih jumlah maksimalnya? Nah, ini belum pernah kita mendapatkan keterangan yang benar. Misalkan tentang penggunaan pupuk sintetis. Dulu anjuran cuma 2,5 kuintal per hektar. Anjuran cuma 2,5 kuintal per hektar. Tapi fakta di lapangan saya melihat sendiri bahwa petani sekarang menggunakan sampai 7 kuintal per hektar. Bahkan ada yang sampai 1 ton per hektar. Nah, ini tentu saja sudah sangat jauh dari anjuran semula. Pemakaian pupuk sintetis ini pada kenyataannya makin tahun makin meningkat. Kenapa? Jika kita menggunakan pupuk sintetis, maka residunya akan membuat tanah menjadi lengket dan menjadi keras. Akibatnya, akar akan kesulitan untuk mengambil nutrisi yang sebetulnya nutrisi itu sudah ada secara alami di tanah. Karena itulah kebutuhan pupuk sintetis tidak akan pernah menurun dari tahun ke tahun. Yang ada justru makin meningkat. Akankah kita lanjutkan terus seperti ini? Kalau di kemasan urea ada tulisan 46%, nitrogen 46%. Tapi kita para petani tidak pernah bertanya, lalu apa sih kandungan yang 54% sisanya? Nah, ini kemudian saya cari di artikel, kemudian ternyata ada di sini tertulis nitrogen 46%, moisture atau air 0,5%, biuret 1%, dan amonia 52%. Padahal tahukah, konon dari 46% N itu yang bisa diserap oleh tanaman cuma 3-5%. Bayangkan 3-5% dari 46% nitrogen. Tentu saja ini persentase yang sangat sedikit. Lalu sisanya tadi kemana? Sisanya tadi ketika ada proses, maka sebagiannya terbang ke udara dan menjadi polusi di udara. Kemudian sebagiannya lagi mencemari tanah yang membuat tanah menjadi keras dan liat dan bantat. Jadi ternyata sisanya ini menjadi polusi di tanah dan menjadi polusi di air dan menjadi polusi di udara. Kemudian tentang pemakaian pestisida sintetis yang mencakup insektisida, fungisida, bakterisida, herbisida, dan lain-lain. Sama dengan penggunaan pupuk sintetis, pemakaian pestisida juga makin tahun makin meningkat, baik itu konsentrasinya maupun dosisnya. Kenapa seperti itu? Biasanya di tiap-tiap kemasan itu sudah ada anjurannya sekian mili untuk 1 tangki. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Yang terjadi adalah, ini kenyataan saya lihat sendiri bahwa petani itu banyak yang melakukan pengoplosan dalam 1 tangki. Jadi tidak hanya mencukupkan diri untuk 1 pestisida saja, tetapi 3, 5, bahkan 7 insektisida dicampur dalam 1 tangki. Bayangkan saja, 7 jenis insektisida dicampur fungisida dan lain-lain itu dioplos dalam 1 tangki dan dilakukan dalam 1 kali penyemprotan. Tiap kali penyemprotan seperti itu, bayangkan saja. Padahal jika OPT disemprot pestisida, maka hanya akan off sementara waktu, hanya akan mati sementara waktu. Tapi selanjutnya mereka akan melakukan regenerasi yang lebih hebat
dan daya rusaknya itu lebih parah. Akibatnya apa? Tentu saja dosis pestisida yang dipakai harus lebih tinggi. Jadi ketika MT ini menggunakan dosis sekian, maka MT yang akan datang harus ditambah lagi dosisnya. Seperti ini terus. Akankah kita lanjutkan seperti ini terus? Setelah semprot oplosan pestisida, maka biasanya petani itu puas. Semakin OPT lemas, semakin petani puas. Padahal tidak menyadari akibat dari selanjutnya. Bukan hanya serangga OPT yang mati, tapi serangga sahabat juga ikut mati. Ada laba-laba, ada capung, dan lain-lain serangga sahabat itu ikut mati. Jadi OPT-nya mati, serangga sahabatnya mati, tapi di sisi lain OPT makin jadi sakti. Ini benar-benar tidak bagus. Selanjutnya adalah tentang pemakaian herbisida. Pemakaian herbisida di tiap-tiap kemasan juga sebetulnya sudah ada dosisnya. Dan kalau kita ingat zaman dulu, para petani sudah biasa untuk menggunakan herbisida sachetan yang harganya belasan ribu. Tapi sekarang kita tahu bahwa semua petani menggunakan herbisida yang botolan yang harganya ratusan ribu. Kenapa? Karena konsentrasinya harus dinaikkan, karena dosisnya juga harus dinaikkan. Seperti ini terus, sama dengan pemakaian pupuk kimia dan sama juga dengan pemakaian pestisida kimia yang tadi. Pemakaian herbisida mulai dari yang sachetan sampai sekarang yang botolan ratusan ribu. Dan itu pun ada, saya mendengar sendiri dari salah seorang petani yang bercerita kepada saya. Beliau bilang seperti ini, "Mbak, Bien, aku awal pakai merek itu bagus loh. Sukete resik, sawahnya resik, aku gak perlu matun. Tapi saiki aku nganggo merek iku meneh wes gak mandi, wes gak manjur maneh, wes palsu." Nah, itu tadi adalah kesaksian salah seorang petani yang bercerita kepada saya. Dan saya sendiri juga tidak tahu kenapa sih sebabnya kok seperti itu, kenapa jadi tidak manjur lagi. Mungkin ini juga salah satu sebabnya kenapa konsentrasi dan dosisnya harus dinaikkan dari tahun ke tahun. Dan ini tentu saja akan sangat besesek untuk tanah. Ternyata selama ini pemakaian pupuk sintetis, pestisida sintetis, herbisida sintetis, semuanya meninggalkan residu. Residu ini di tanah, di air, di udara, dan yang paling parah adalah di produk makanan itu sendiri. Misalkan beras, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, semua yang kita makan itu sudah mengandung residu sintetis. Padahal residu itu sulit untuk diurai, sulit untuk terdegradasi, meskipun itu di tanah maupun di air maupun di udara. Sangat sulit untuk terdegradasi dan sangat sulit untuk diurai. Dan tahukah, residu ini, racun ini berpindah antar spesies melalui rantai makanan dan akhirnya mencapai manusia. Ya, akhirnya racun ini melalui rantai makanan mencapai manusia. Diri kita sendiri, orang tua kita, anak kita, cucu kita, semuanya menerima residu racun sintetis dan masuk ke badan kita. Selama ini kita menyadari atau tidak, yang terjadi seperti itu sebetulnya. Seperti itu yang terjadi. Beras yang kita makan, buah-buahan, sayuran, semuanya yang kita makan itu ada racun sintetisnya. Iya benar memang, alam diciptakan dengan kemampuan memperbaiki diri sendiri, memperbaiki pencemaran yang ada pada dirinya. Tapi itu ada batasnya. Dan Allah juga menciptakan manusia juga punya kemampuan untuk menetralkan racun pada dirinya, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi ini juga ada batasnya, semuanya ada batasnya. Tidak lalu kita semena-mena memasukkan segala macam racun ke dalam tubuh kita. Tidak semena-mena kita memasukkan makanan-makanan yang penuh dengan racun pestisida sintetis ke dalam tubuh kita. Ginjal itu ada batasnya. Allah menciptakan ginjal memang, tapi itu ada batasnya. Coba sekarang kita cek di rumah sakit. Kita cek
Dulu, orang sakit ginjal saat usia berapa tahun? Di atas 50 tahun, benar? Benar ya. Sekarang, banyak pasien ginjal, pasien diabetes, dan lain-lain itu usianya jauh lebih muda daripada itu. Bahkan usia belasan tahun sudah mendapatkan gangguan ginjal, sudah mendapatkan gangguan diabetes. Tentu saja ini sangat menyedihkan. Lalu kenapa ini semua bisa terjadi? Dulu, orang di atas 50 tahun baru terkena gangguan ginjal. Sekarang usia belasan sudah terkena gangguan ginjal. Kenapa? Karena ginjal kita sudah kewalahan. Racun yang masuk ke dalam tubuh kita sudah terlalu banyak. Makanan dan minuman yang tercemar pestisida sintetis sudah terlalu banyak. Sudah jenuh, semua makanan yang kita makan itu semuanya ada residu sintetis. Karena itulah ginjal jadi kewalahan. Akhirnya apa? Ginjal kita pun sakit. Dan tahukah apa efek lain dari pestisida sintetis itu? Residunya membuat darah kita menjadi kental sekian persen. Padahal darah yang mengental sekian persen itu membuat darah juga tidak bisa mengalami aliran yang lancar. Padahal darah mengalir di tubuh kita ini membawa oksigen, membawa nutrisi yang akan diberikan kepada organ-organ tubuh semuanya. Lah kalau aliran darahnya tidak lancar, otomatis organ-organ tubuh juga tidak akan mendapatkan asupan oksigen maupun nutrisi yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja fungsi dari organ-organ tubuh tadi menurun. Semua organ yang ada di tubuh kita, mulai dari otak, mata, pernafasan, fungsi jantung, fungsi paru-paru, pencernaan, sekresi, ginjal, sistem saraf, sistem otot, udah parah wes, semuanya terganggu. Itulah sebabnya kenapa usia masih muda tapi sudah banyak gangguan kesehatan. Usia masih belasan tapi sudah banyak gangguan kesehatan. Kemarin saya juga membuka-buka artikel dari sebuah rumah sakit yang terkenal tentang efek herbisida. Di sini ada dua yang saya ambil. Yang pertama adalah fungsi otak yang memburuk di kalangan remaja. Yang kedua adalah kromosom laki-laki berubah menjadi kromosom perempuan. Nah, ini silahkan dilihat sendiri. Ini adalah screenshot yang saya tampilkan dari artikel-artikel yang saya dapatkan di Google tentang kromosom laki-laki yang berubah menjadi kromosom perempuan. Kromosom XY berubah menjadi kromosom XX. Kalau kita rasakan, bagaimana mungkin kromosom laki-laki sampai bisa terjadi berubah menjadi kromosom perempuan? Itulah sebabnya kenapa banyak laki-laki menjadi lemah gemulai, karena kromosomnya sudah terkontaminasi, sudah menjadi kromosom perempuan, sudah tercemar. Marilah kita semua harus menyadari, mulai dari petani, stakeholder, masyarakat, semuanya harus menyadari bahaya yang ada di depan mata. Kalaupun kita belum bisa meninggalkan sintetis secara keseluruhan, marilah kita mulai dari sekarang, kita kurangi mulai dari sekarang. Penggunaan semua yang sintetis, mulai dari pupuk sintetis, pestisida sintetis, herbisida, segala macam yang sintetis itu marilah kita kurangi sejak dari sekarang. Cita-cita pertanian organik tentu saja itu adalah sebuah cita-cita jangka panjang. Marilah kita mulai dari sekarang, dari sedikit. Kita kurangi segala macam yang sintetis, kemudian kita mulai mendekat ke arah ramah lingkungan. Kita menerapkan pertanian organik bukan karena ingin mengejar sertifikasi organik, bukan. Itu adalah bukan suatu kebanggaan. Tapi kita menerapkan organik di pertanian kita karena nurani.
Karena itu adalah sebuah idealisme, sebuah panggilan jiwa tentang kesehatan manusia, kesehatan alam dan manusia seluruhnya. Kita menerapkan organik di pertanian kita dengan kesadaran yang tinggi tentang membesarkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Nikmat alam yang sudah gemah ripah loh jinawi ini kita jaga. Kemudian nikmat kesehatan yang sudah diberikan kepada manusia ini kita jaga. Nikmat air yang mengalir dengan begitu deras itu kita jaga. Nikmat tanah yang sangat subur itu kita jaga. Jadi kita menerapkan pertanian organik itu karena wujud rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan semuanya dengan baik-baik saja. Ayolah mulai dari sekarang kita mulai melakukan yang baik di lahan pertanian kita. Ayo kita mulai dari yang sedikit. Tidak ada kebaikan yang sia-sia meskipun itu sedikit di lahan pertanian kita. Untuk generasi muda yang sehat, untuk generasi muda yang hebat, lahir dan batin. Demikian tadi teman-teman sharing kita kali ini. Semoga memberikan manfaat, semoga memberikan inspirasi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.